Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkilah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramat summa ila hadratil kiram jami' asatizah wal muhtaram ummahatul musallina allazi yakhduruna fi majlis ta'lim ihsan hadanallahu wa iyyakum. Allahumma nuru Muhammad wa bi barakati Muhammad wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Nah, ibu-ibu, karena sekarang masih bulan Rabiul Awal ya, masih ya. Insya Allah sore ini kita kupas tentang memperingati Maulud, bukan Maulid. Kalau Maulid waktunya, kalau Maulud nabinya, baiknya, ya. Kita memperingati lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ahli ummahat, saya mau cerita dulu nih ibu-ibu ya, bagaimana perjalanan cinta pertamanya Rasulullah SAW ya, bersama Sayyidah Khadijah. Ini saya kutip dari kitab Al-Busra fi Manaqib Al-Sayyidah Khadijah Al-Kubra ya. Ibu-ibu ada yang pernah ngalamin cinta pertama nggak, Bu? Hah? Apa langsung nikah aja nggak pakai cinta? Ya, jadi dalam kitab ini Rasulullah SAW itu bersabda, lakot ruzib tu hubaha gitu. Haknya itu khitabnya kepada Sayyidah Khadijah ya. Jadi qadnya itu taukid, sungguh aku telah dianugerahkan cinta kepada Khadijah. Jadi Rasulullah ini dengan Sayyidah Khadijah benar-benar cinta, Bu. Ya. Wa ana uhibbu man yuhibbuha gitu. Dan aku mencintai orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Jadi saking cinta-cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah, Rasulullah itu akan mencintai orang-orang yang mencintai Sayyidah Khadijah, ya. Karena gini, Bu, buktinya itu Rasulullah SAW itu sering mengingat Sayyidah Khadijah dan selalu dipuji-puji oleh Rasulullah, ya. Sekalipun sudah meninggal Sayyidah Khadijah, di depan istri-istrinya yang lain Rasulullah selalu memuji Sayyidah Khadijah gitu. Maka saking seringnya mendengar Rasulullah memuji Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah ini cemburu, ya, cemburu banget nih, ya, sampai beliau bilang, kenapa sih wahai Rasul engkau cinta banget sama Sayyidah Khadijah, padahal Sayyidah Khadijah itu perempuan yang ujung bibirnya memerah. Nah, ini makna dalam bahasa Arab artinya udah tua. Memerah artinya udah tua, ya. Kan Rasulullah menikah sama Sayyidah Khadijah itu, Sayyidah Khadijah umur 40 ya. Rasulullah usia 25. Nah, ini fakta, Bu. Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah usia 40. Punya putra putri 6. Kalau 2 tahun sekali berarti 12 tahun. 40 tambah 12, 52 tahun. Masih melahirkan. Ya. Kalau perempuan sekarang umur 35 aja udah ketakutan tuh. Ya kan? Sayyidah Khadijah tuh 52 tahun tuh kalau kita hitung itu masih, kalau 2 tahun per anak, tapi kalau 3 tahun, kalau 5 tahun, ya. Maka Sayyidah Khadijah itu meninggal usia 65.
gitu. Tapi duluan meninggalnya ya daripada Rasulullah gitu, karena terpaut 25 tahun kan Sayyidah Khadijah. Nah, terus karena cemburu ini ya Sayyidah Aisyah, Rasulullah mendengar ucapan itu, Sayyidah Aisyah seperti itu, marah Rasulullah. Marah gitu ya. Bahkan kata Rasulullah, demi Allah tidak ada yang lebih baik selain Sayyidah Khadijah untuk aku ya, kata Rasulullah. Kenapa Bu? Karena Sayyidah Khadijah itu beriman ketika orang-orang itu lagi pada ingkar. Ya, begitu Rasulullah terima wahyu menceritakan perintah agama, ya. Terus Sayyidah Khadijah itu perempuan pertama yang beriman. Tapi kalau manusia pertama bukan Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali. Ya. Sayyidina Ali pertama beriman, kemudian Sayyidah Khadijah, ya, orang kedua lah. Tapi kalau perempuan pertama. Kemudian Sayyidah Khadijah itu membenarkan dakwahnya Rasulullah ketika orang-orang itu sedang mendustakan, ya, menganggap dusta Rasulullah itu, menganggap Rasulullah SAW itu berbohong. Kemudian Sayyidah Khadijah itu menyerahkan semua hartanya, Bu, demi dakwahnya Rasulullah. Jadi Sayyidah Khadijah itu dari perempuan yang martabat paling tinggi, derajat paling tinggi di Mekah dan paling kaya, ya, sampai akhirnya bangkrut dan paling miskin karena untuk membela dakwahnya Rasulullah, gitu, ya. Terus yang keempat, Sayyidah Khadijah itu diakui oleh Rasulullah. Rasulullah punya keturunan hanya dari Sayyidah Khadijah, termasuk Sayyidah Fatimah, ya, anak bungsu nih, Bu. Jadi digambarkan dalam kitab ini Sayyidah Khadijah itu sekalipun usianya 40 tahun tapi cantik. Ya, cuma nggak diceritakan bentuk tubuhnya, pokoknya diceritakan cantik aja. Cantik, kemudian jadi perebutan laki-laki Mekah, ya. Gitu. Kalau perempuan sekarang itu kan ada uang abang sayang, ya. Nggak ada uang abang dibuang gitu. Kan rata-rata begitu. Ya. Jadi ini yang dicontohin, Bu. Yang dicontohkan, kalau ibu-ibu berbakti kepada suami seperti berbaktinya Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah SAW, maka ibu-ibu akan mendapatkan janjinya Rasulullah SAW. Apa janjinya Rasul? Yang tadi disampaikan, ana uhibbu man yuhibbuha. Saya akan mencintai orang-orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Caranya ibu mencintai Sayyidah Khadijah, pelajari kehidupannya, kemudian ikuti, gitu, ya. Baru dapat tuh cintanya Rasulullah SAW tuh, Bu, dan cinta suami, ya kan? Kalau ibu udah begitu masih nyanyung juga, takol pakai coet. Gitu. Karena ini rumus nih, Bu. Saya mau tanya sama ibu, Rasulullah SAW itu menikah setelah Sayyidah Khadijah meninggal kan? Ya kan? Sebelum Sayyidah Khadijah meninggal pernah nikah lagi nggak Rasulullah? Nggak pernah. Jadi kalau ada suami ibu mau nikah lagi, tungguin saya meninggal dulu. Iya, itu baru sunnah Rasul. Ya. Kalau istri pertama belum meninggal, hobi namanya. Bukan ikutin sunnah, doyan, gitu. Gitu, Bu. Nanti pesenin tuh sama suami. Kata Haji Aksa tuh kayak gitu, ya. Boleh nikah lagi kalau saya udah meninggal, tapi 3 syarat. Harus yang lebih cantik dari saya, ya, lebih muda dari saya, ya kan? Betul nggak, Bu? Betul. Biar suaminya senang, ya kan? Yang ketiga, kalau kuburan saya udah kering, boleh nikah lagi. Tapi saya amanat nih, wasiat, sehari 3 kali dibanjur. Kuburan saya disiram. Basah terus kan? Nah, gitu, Bu. Amanatin tuh sama bapak-bapak.
Bu Haji jangan belajar Bu Haji ya. Gitu Bu. Tumben-tumbenan saya belain istri saya nih. Terus ibu-ibu, gimana perjalanan nikahnya Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah? Ya, diawali ketika Rasulullah SAW itu dikasih pekerjaan oleh Sayyidah Khadijah. Ya. Jadi Sayyidah Khadijah itu karena bosnya kota Mekah, jadi sering ngemodalin pedagang-pedagang Bu. Pedagang untuk membawa barang dagangan yang ada di Mekah ke negeri Syam. Dibawa gitu. Ya. Nah kemudian karena Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin, maka Rasulullah itu oleh Sayyidah Khadijah dimodalin. Dan di antara pedagang yang dimodalin oleh Sayyidah Khadijah itu yang paling besar modalnya adalah Rasulullah. Ya. Karena dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur. Gitu. Kemudian ketika Rasulullah berangkat ke negeri Syam ini ditemenin oleh orang kepercayaannya Sayyidah Khadijah. Namanya Maisarah. Laki perempuan tuh Maisarah. Hah? Laki. Kalau di Arab tuh ada nama Maisarah laki-laki, Hani laki-laki, ya. Gitu. Nah, terus ketika Rasulullah diberi amanat dagang itu di negeri Syam sukses Bu. Sukses Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu cerdas. Ya, karena fatonah itu. Jadi uang hasil dagangan dari negeri Syam itu nggak dibawa pulang Bu. Dibelanjain lagi barang di negeri Syam. Mana yang dibutuhkan masyarakat Mekah dibelanjain lagi tuh. Pinternya Rasulullah. Kalau orang dulu kan dagang tuh kalau udah aja pulang. Ya, kalau ini nggak dibelanjain lagi, dibawa ke Mekah, didagangin lagi. Jadi untungnya berlipat-lipat tuh. Ya, karena sifat fatonahnya Rasulullah SAW. Nah, ketika sampai di Mekah, Rasulullah itu sampai di Mekah, pulang dari Syam, kebetulan Sayyidah Khadijah itu lagi di Ma'la. Di Ma'la itu kan kuburan ya, kuburan umat Islam di Ma'la Mekah. Itu posisinya kalau ibu pernah ke sana tuh tinggi Bu, Ma'la. Lebih tinggi gitu. Jadi ketika Rasulullah SAW itu datang dari arah negeri Syam itu, Sayyidah Khadijah itu ngelihat dari jauh udah ngelihat nih Rasulullah itu, dan kelihatan ciri-ciri kenabiannya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW itu kalau jalan dinaungin mega Bu, awan hitam kan panas di sana tuh, dipayungin sama awan. Saya tadi dipayungin sama hujan. Kalau Rasulullah dipayungin awan, kalau saya dipayungin hujan tadi. Ya. Nah, hebatnya lagi bedanya Rasulullah itu dipayungin oleh mega itu cuma cukup untuk Rasulullah sendiri. Jadi kemana Rasulullah jalan tuh ngikut. Dan cukup untuk Rasul. Jadi ketika Rasulullah berdiri berdua dengan Maisarah, dia hanya nutupin Rasulullah. Gitu, ya. Kalau meganya nutupin orang 2-3 kan semua juga bisa seperti itu. Kalau Rasulullah enggak. Ini yang dilihat langsung sama Sayyidah Khadijah. Maka Sayyidah Khadijah sudah langsung curiga, oh ini jangan-jangan Muhammad ini nabi entah rasul, karena punya ciri seperti itu. Yang pernah diceritakan di kitab-kitab Injil dulu, ya. Injil Barnabas, Injil sebelum yang sekarang. Ya, Injil asli. Ditambah selain melihat dengan mata kepala sendiri, ditambah Sayyidah Khadijah itu mendapat cerita laporan dari Maisarah tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana sikapnya Rasulullah, akhlak kenabiannya, dan keajaiban dinaungi oleh meganya tadi gitu. Sepanjang jalan, rupanya sepanjang jalan itu, ya, nggak putus. Nah kemudian di negeri Syam itu Maisarah itu dipanggil oleh salah seorang pendeta, namanya Nastura. Dikasih tahu oleh pendeta bahwa orang ini ciri-ciri sebagai seorang nabi. Ya, ciri-ciri seorang nabi. Kemudian dititipkan oleh pendeta Nastura itu
supaya tetap berhikmat, ya, tetap menjaga orang tersebut. Belum tahu tuh Bu, belum ada yang tahu. Rasulullah sendiri nggak tahu kalau dirinya akan jadi nabi, ya. Justru yang lebih tahu duluan tuh Khadijah, gitu. Nah kebetulan Sayyidah Khadijah itu menceritakan kepada pamannya Warokoh. Warokoh ini juga seorang pendeta, ya, pendeta Nasrani. Diceritakan ciri-cirinya Rasulullah. Warokoh mengatakan bahwa Rasulullah ini adalah calon nabi terakhir. Jadi kesimpulannya gini Bu, dua pendeta Kristen ketika itu sudah menyaksikan akan hadir, akan ada nabi setelah Nabi Isa. Jadi kalau pendeta-pendeta sekarang yang tidak percaya dengan adanya Rasulullah SAW, berarti itu pendeta bohong. Kitabnya bohong. Ya, ini kan fakta nih Bu. Ini fakta, ya. Jadi Sayyidah Khadijah itu kemudian karena udah semakin yakin, ya, udah semakin yakin, akhirnya tumbuh cintanya Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu kalau ada nabi yang paling ganteng dikatakan di Al-Quran adalah Nabi Yusuf alaihissalam, tapi Rasulullah lebih kasar daripada Nabi Yusuf, ya, karena diibaratkan bagai bulan gitu, bulan purnama. Kemudian Sayyidah Khadijah mengutus sahabatnya Nafisah binti Munabi, ya, binti Munabi untuk membicarakan, ngajodohkan Sayyidina Khadijah dengan Rasulullah. Itu akhirnya menikahlah Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah, ya. Kemudian gini Bu, cerita ini, ya, Sayyidah Khadijah itu kan menunggu Bu. Dari usia Rasulullah 25 baru ketemu Jibril itu usia berapa? Usia 40 ketika bertahanus di Gua Hiro, ya. Nah, jadi 15 tahun tuh Sayyidah Khadijah nungguin nih, kapan laki gue jadi nabi, ya, karena udah ada keyakinan duluan. Nah, setelah diceritakan oleh Rasulullah SAW bertemu malaikat Jibril di Gua Hiro itu, Sayyidah Khadijah langsung mengatakan kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasul belum tahu kalau itu adalah malaikat, kalau itu adalah Jibril, ya. Malah Sayyidah Khadijah yang langsung mengatakan tidak, dia itu bukan setan atau jin, ya. Wallahi la yukhzikallahu abadan gitu. Sekali-sekali dia itu tidak akan menghinakan kamu. Artinya justru Sayyidah Khadijah yang menenangkan kepada Rasulullah gitu, ya. Kenapa? Innaka lisilati rahimi wa tahmilid dha'ifi, ya. Karena engkau itu orang yang suka bersiraturahmi, ya. Kemudian suka memikul beban orang yang lemah. Wa taksiba al-ma'duma gitu, suka membantu orang-orang yang tidak punya. Wa tadayafa, dan suka menjamu tamu, latubinu ala nawaibal haqqi gitu, ya. Kemudian engkau itu sering menolong orang-orang yang memerlukan, yang sedang dalam kesulitan. Jadi ini Bu, akhlaknya Rasulullah sebelum jadi nabi ini sudah dicontohkan, ya. Jadi kalau ada orang bilang kita ikuti akhlak Rasul dong sebagai uswatun hasanah, ya nggak bisa lah. Muhammad itu kan nabi, Rasul, kita bukan. Ini sebelum jadi nabi. Muhammad sebelum jadi Rasul, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah menunjukkan akhlaknya. Orangnya senang silaturahmi, orangnya suka membantu orang yang lemah, ya, orangnya suka membantu yang tidak punya, suka menjamu tamu. Jangan datang tamu deh cembedut, kelar-kelar disumputkeun, lain, kuduna disuguhkeun gitunya. Kemudian orang yang suka menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Nah, ini akhlak yang dicontohkan oleh Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul, ya. Nah, kemudian gini, diajak nih Bu. Muhammad SAW diajak oleh Sayyidah Khadijah ketemu pamannya supaya yakin.
supaya dia lebih pede bahwa yang bertemu itu adalah malaikat, ya, bukan bertemu jin. Kemudian dikatakan oleh Waraqah, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangan Allah, innaka lanabiyun hazihi al-umati. Jadi diyakinkan nih oleh Waraqah, ya, sungguh engkau adalah nabi umat ini, walaqad ja'aka an-namusu, yang telah datang kepadamu itu disebut An-Namus. Jadi dalam kitab Injil yang asli, Jibril itu diberi nama Namus, ya. Namus itu adalah malaikat pembawa wahyu, gitu, ya. Al-akbaru allazi ja'a Musa, Namus yang pernah datang ke Nabi Musa alaihissalam. Wa inna qaumaka sayukadzibunaka, dan sungguh kaummu akan mendustakan kamu. Jadi udah diingetin nih sama Waraqah, ya, bahwa Rasulullah nanti akan didustakan oleh kaum-kaumnya Rasulullah sendiri, ya. Wa yukhrijunaka, dan akan diusir oleh kaum kamu. Wa yu'zunaka, dan akan diganggu kamu itu oleh kaum kamu sendiri, ya. Dan bahkan wa yuqatilunaka, dan kaummu itu akan memerangi kamu. Jadi kemudian Rasulullah SAW mendengar perkataan Waraqah ini, bertanya langsung kepada Waraqah, ya, am-mukhrijiyahum, apakah mereka juga akan mengusir aku? Ya, na'am, kata Waraqah, ya. Lam ya'ti rajulun qatu bimithli ma ji'ta bihi, gitu. Betul, karena tidak ada seorang pun yang membawa misi serupa yang engkau bawa, yang berdakwah agama Allah itu, ila, kecuali adahu an-nasu wa kharibuhu, kecuali akan dimusuhi dan diperangi oleh orang-orang, ya. Wa in adrakat jalikal yawma wa tolat bil khayati. Nah, kata Waraqat, kalau saya umurnya sampai pada masa itu, ya, nasortuka, saya akan menolong engkau, ya, nasron qawiyan, dengan pertolongan yang kuat. Ini bukti lagi bahwa pendeta yang benar itu akan menolong agamanya Muhammad, agamanya Rasulullah, agama Islam, ya. Jadi kalau ada pendeta-pendeta Nasrani sekarang yang nggak nolong kita, nggak nolong agama kita, itu bohong, ya, bukan pendeta asli itu, gitu ya. Ini fakta sejarah, Bu. Yang nyusun sejarah ini bukan saya. Ya, ini kitab, ya. Nah, jadi setelah bertemu dengan Waraqah, mengajak Muhammad SAW bertemu dengan Waraqah, Sayyidah Khadijah itu terus meyakinkan. Karena kan Rasulullah SAW itu terus bertahanus. Dengan kejadian pertama terus bertahanus ke Gua Hiro. Sampai akhirnya datang lagi malaikat Jibril. Turunlah surat selimut, ya, gitu. Yang memerintahkan orang berselimut itu untuk bangun, gitu, ya. Nah, apa yang dikerjakan, Bu, ketika Rasulullah bertahanus di Gua Hiro? Sayyidah Khadijah itu sehari 3 kali nganterin makanan, nganterin minuman ke Gua Hiro. Ibu kalau lihat posisi Gua Hiro, saya alhamdulillah pernah dikasih kesempatan sama Allah naik ke Gua Hiro dan masuk ke dalam Gua Hiro, ya. Itu jalannya, Bu, ya Allah, 5 jam. Jalan kaki dari bawah loh, bukan 5 jam datar. 5 jam dari bawah, batu semua. Batu semua. Itu yang dikerjakan oleh istrinya. Jadi gimana ngebelanya Sayyidah Khadijah kepada perjuangannya Rasulullah SAW, ya. Maka nggak ada perempuan yang pantas cemburu dengan Sayyidah Khadijah, gitu. Sekalipun Sayyidah Aisyah yang paling muda, paling cantik, perawan satu-satunya, nggak pantas cemburu, gitu. Karena cemburu itu bukan karena kecantikan, cemburu itu bukan karena muda, tapi ke berbaktiannya, ya, gitu. Ini pelajaran, Bu. Jadi jangan kasih kesempatan suami itu untuk berpeluang untuk melihat kepada yang lain, karena kita kurang berbakti,
Ya, ini contoh yang dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah. Jangan lihat fulusnya, baktinya dulu. Tapi yang dicontohkan di sini adalah Rasulullah SAW itu adalah akhlak manusia yang akhlaknya baik. Kalau suami ibu masih akhlaknya jelek, bantah sedikit nggak apa-apa. Akhlaknya yang dibantah ya. Iya, akhlaknya bukan orangnya. Ceritain akhlaknya Rasulullah sama ibu. Pak, kalau mau saya izinin kawin lagi setelah saya meninggal, nah kasih kata-kata gitu tuh buntutnya tuh. Setelah saya meninggal, Bapak harus akhlaknya benar. Gitu. Kalau mau contoh sunnah Rasul, contoh semuanya. Ya kan? Jangan milih-milih gitu. Nah, terus apa, Bu? Sayyidah Khadijah nih. Ya. Untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Rasulullah SAW itu malaikat Jibril atau jin atau setan, Sayyidah Khadijah pesan nih kepada Rasulullah. Wahai suamiku, katanya, ya, nanti kalau datang lagi teman kamu itu, kamu duduk di pangkuan saya di kaki sebelah kiri. Sayyidah Khadijah kan duduk, ya. Diceritakan nih oleh Rasulullah, ya istriku, dia datang lagi. Datang. Ini di rumah posisinya, Bu. Terus Sayyidah Khadijah duduk, Rasulullah duduk di pangkuan kaki sebelah kiri. Dia ada di depan kamu? Ada. Karena Sayyidah Khadijah kan nggak bisa ngelihat. Yang bisa ngelihat hanya Rasulullah. Dia ada di depan kamu? Ada. Kata Rasul. Ya. Masih ada sekarang? Masih. Dibuka, Bu, sama Sayyidah Khadijah. Ininya nih, apa namanya? Kerudungnya nih ya. Penutupnya itu, jilbabnya itu dibuka sama Sayyidah Khadijah. Terus ditanya sama Sayyidah Khadijah, masih ada nggak teman kamu itu? Udah nggak ada, dia kabur. Kata Rasulullah. Ya, pas dibilang udah kabur, gitu. Kemudian kata Sayyidah Khadijah apa? Ya ibna ami, ya ibna ami ini panggilan mesra ya. Wahai putra pamanku, katanya. Usbut wa absir, teguhlah dan bergembiralah engkau. Ya. Fa wallahi innahu la ma'lakun gitu. Demi Allah, sungguh dia itu yang engkau lihat adalah malaikat. Wa mahaza bisaitonin, dan dia itu bukan setan. Cirinya kenapa, Bu? Karena ketika dibuka oleh Sayyidah Khadijah jilbabnya, ya, kabur malaikat Jibril. Kalau setan doyan. Kalau setan lihat perempuan buka hijab, nongkrong dia ditontonin. Ya kan? Karena ini malaikat pergi. Nah, itu salah satu bukti, Bu. Ibu kalau lewat-lewat kuburan takutnya ada makhluk buka kerudung. Kalau masih di situ ajurik itu, Bu. Gitu, ya. Kalau dia kabur berarti malaikat tuh. Itu cirinya, Bu. Nah, kemudian Sayyidah Khadijah mengatakan gini kepada Rasulullah SAW, ya, inilah arju angtakuma nabiyya hazihil umati. Sungguh aku berharap engkau menjadi nabi umat ini. Jadi Sayyidah Khadijah memang sudah tahu bahwa bahwa Rasulullah Muhammad SAW suaminya akan menjadi nabi umat ini. Ya, jadi udah tahu tuh, Bu. Itu, dan berharap, ya. Berharap. Makanya kalau ibu cinta mati sama suami kan pasti punya harapan tuh, Bu. Belain habis tuh suami. Ya. Gitu. Gitu, Bu. Karena apa? Ya. Ini yang dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah gitu. Sayyidah Khadijah itu membela Rasul sampai bangkrut. Ya kan? Sampai bangkrut. Jadi kalau bela suami gitu, Bu. Jangan tanggung-tanggung bela suami. Sekalipun tuh suami berantem sama saudara kita, belain. Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Ya. Terus satu lagi nih, Bu, cerita, Bu. Saat Sayyidah Khadijah sudah mau meninggal, ya udah sepuh, ya udah ada rasa akan meninggal, Sayyidah Khadijah tuh manggil putrinya, Sayyidah Fatimah. Terus pesan kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, mintakan sorban bapak kamu, sorbannya Rasulullah SAW, yang suka dipakai ibadah, untuk menjadi tambahan dari kain kafan. Ini yang diminta, Bu.
oleh Sayyidah Khadijah. Jadi ibu boleh pesen sama suami. Nah ini cirinya Bu. Untungnya ibu kalau punya suaminya tukang ibadah. Soleh, tukang ibadah. Karena ibu bisa minta pakaian atau minimal sorbannya yang suka dipakai sholat. Mintain tuh, karena itu akan menjadi syafaat. Ya, akan menjadi syafaat. Ini yang dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah. Dimintalah sorbannya Rasulullah SAW. Ya, dipakai untuk lapisan terakhir Bu. Kan sudah kafan 5 lembar, baru terakhir pakai itu. Ya, jadi ibu-ibu, karena gini Bu, ciri ibu dilapisi dengan sorban suami yang diizinkan oleh suami, sorban ibadah, itu berarti ibu meninggal dalam ridho suami. Ya, ibu kalau meninggal dalam ridho suami, udah nggak usah takut sama malaikat mungkar nakir, selamat pasti. Ya, jadi dari sekarang tuh mintain tuh Bu, siapin tuh. Kalau saya, karena saya laki-laki, saya nyiapin ikhram. Kalau saya ke Mekah itu ikhram saya banjur saya pakai air zam-zam. Kemudian saya jemur, gitu. Simpan, gitu. Saya simpan itu untuk amanat nanti, gitu. Kalau udah meninggal, ya, gitu Bu. Nah, ketika diminta itu sorban sama asaban Rasulullah sama Sayyidah Khadijah, turunlah malaikat Jibril. Langsung turun malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril memberi salam kepada Sayyidah Khadijah, kepada Rasulullah SAW dulu, kemudian kepada Sayyidah Khadijah, ya, kemudian menyampaikan salam dari Allah kepada Sayyidah Khadijah. Jadi enak Bu, jadi istri Bu, modalnya gampang, taat aja, bukan taat, artinya apa? Bakti aja sama suami, udah selesai, ya, gitu. Karena ibu-ibu salah sholat, suami yang salah. Kan kewajiban nafkah suami itu sandang, pangan, papan, apalagi pakaian, ya, sandang tadi pakaian, pangan, makanan, papan, terus batin, ilmu. 5 kewajiban. Jadi ketika ibu sudah menikah, kewajiban ilmu ibadahnya ibu-ibu ada di suami. Nah, dengan suami mengizinkan ibu-ibu datang ke majelis taklim seperti ini, maka sudah menjadi bagian dari kewajibannya suami kepada ibu. Kalau dilarang, dia bahaya tuh suami, ya. Tapi ibu-ibu juga jangan salah pilih guru yang bercanda mulu nggak ada ilmunya, ya kan? Harus yang punya ilmu. Nah, kemudian malaikat Jibril itu menitipkan kain kafan dari Allah untuk Sayyidah Khadijah, gitu, ya. Tapi tetap Sayyidah Khadijah minta sorbannya Rasulullah. Terus malaikat Jibril itu bawa 5 kain kafan yang dititipkan oleh Allah. Pertama untuk Rasulullah, kedua untuk Sayyidah Khadijah, ketiga untuk Fatimah, keempat untuk Sayyidina Ali, kelima untuk Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain gak dikasih oleh malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril bilang Sayyidina Husain itu nanti akan terbunuh meninggalnya tanpa dikafani. Ya kan di Karbala itu kan, kejadian di Karbala. Sayyidina Husain itu dihianati Bu. Ya, dihianati sama anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Disuruh seolah-olah mau dibaiat, ternyata datang ke sana diperangi dan dibunuh. Kepalanya dipenggal. Jahatnya Muawiyah tuh, ya. Anaknya Muawiyah itu. Makanya dari situ Bu, Islam mulai turun. Dari kekhalifahannya Yazid Muawiyah itu Islam mulai turun. Karena mulai ada lagi pesta-pesta di istana. Muncullah pesta yang disebut pesta rohos. Pesta rohos itu pesta tari perut. Yang perempuan perutnya teranjang itu yang kicik-kicik gitu ya. Kalau saya mah nggak pantas.
Ambrol kalau saya kayak gitu, ya. Nah, itu dari zaman itu, Bu. Dari zaman Yazid Muawiyah itu. Islam makanya terus merosot. Nah, maju lagi dipegang oleh dari Turki. Ya, sampai akhirnya Sultan Turki ke berapa tuh ya? Yang keempat apa yang terus hancur lagi? Ya, perang salib. Gitu. Saya sudah baca sejarah Islam, cuma nggak semua saya hafal. Gitu Bu. Tapi secara garis besar saya tahulah sejarahnya. Ya. Gitu Bu. Jadi itulah cerita kenapa Rasulullah SAW itu sangat mencintai Sayyidah Khadijah. Ini jadi pelajaran juga untuk ibu-ibu ya. Untuk ibu-ibu bagaimana bakti kepada suami yang soleh. Bukan suami yang bedegul. Ya. Untuk suami yang soleh, yang layak untuk ibu baktilah. Karena itu jalan ibu ke surga. Terus minta Bu. Jadi ibu dari sekarang tuh ingetin suami kalau mau ke masjid mau kemana suruh pakai sorban, ya, suruh pakai sorban Bu, gitu. Nah sekarang saya cerita soal ini Bu, dalil-dalil yang terkait dengan memperingati maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah jam 16.51 nih. Kita sampai jam berapa sih Bu? 4 menit lagi. Hah? 4 menit lagi. 4 menit lagi kalau kita cerita ini, hukum-hukum ini panjang nih Bu. Itu aja bersambung. Hah? Bersambung aja ya. Jadi mendingan kita pakai apa sekarang nih Bu, ngisi waktu 4 menit? Sholawat. Kesepuhan ibu-ibu mana? Hah? Bu Ai atau mimpin sholawat entong abdi, engke abdi nu ngadoana. Muludan ke udah itu udah ada. Itu minggu 15 Minggu seberapa? 15 Oktober 15. Oh, minggu depannya kan? Iya, 15 Oktober. 15 Oktober Bu Haji. Pan anu aya kedana kan kamari teh kan 8. Bu Haji teh geuning. Rasul abdi teh kan pandang atuh tiasa hadir. Dan saya nyungkeun samingweun deui dipajeunkeun gitu. Minggu ketiga bulan Oktober. Jadi silih mulut merenya, silih mulutnya. Jadi kieu Bu, minggu payun teh insyaallah aya calon besan. Ya, terus anu bakal ngaosna eta ti Gentur. Ya, ti Gentur putrana Ah Deden jadi keur umroh nembe uih teh kaping 13. Nembe uih. Janten sekalian kita mungkin minggu depannya. Ya. Saya juga undang putra Mama Enu, putra Mama Baden, minimal putra Mama Baden itu untuk berdoa lah. Ya, dari Picung untuk mendoakan ibu-ibu dan mendoakan saya. Gitu. Silih mulut. Karena gini Bu, Kang Haji Dandin itu waktu saya telepon, beliau mengisi pengawasan itu tidak berkenan karena pakai speaker. Kan di Picung Matara. Jadi saya bilang Kang Haji bagian ini aja lah, doa aja lah. Gitu. Nanti yang ngajinya Kang Haji Endang. Gitu. MUI Cianjur kebetulan ya memang dari Gentur. Kan Gentur tuh ada Gentur Kidul, ada Gentur Kaler. Ya, kalau Gentur Kaler tuh kan bangsa Mama Nu, Mama Baden. Kalau Gentur Kidul tuh putra-putranya Abuya ini Kurtubi. Ya, termasuk AA Haritanu meninggal terakhir itu AA. Nah, terus ini putranya kakaknya AA. Kalau ini sudah modern, Bu. Sudah biasa pakai speaker. Bahkan boleh sekolah gitu, ya. Gitu. Tapi kan tetap satu keturunan, satu garis gitu. Gitu ibu-ibu sekalian, maka
untuk ngisi waktu ini masih ada 6 menit lagi, maka kasupuan ibu-ibu yang mimpin sholawat, nanti saya tutup dengan doanya. Tuh. Mangga we anu biasa ibu-ibu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yushari'u fi ridaka wala tuwalina waliyan siwaka wala taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nuru Muhammad wa bi barakati Muhammad wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna bashir. Allahumma ahina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirk wa fisqi wa dolalati wa syirqi wa nifaqi birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zawjatina min jami' mahawifid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma ij'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhum salihina abidina ta'iina qaimina bi ta'atika hafidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afati dunya wa azabi akhirah wa min fitnatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir wa bi jabati jadir.
Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufi fi taysiri kulli asir fa innaka taysiru kulli asirin alaika yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kashiran washi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa hindal hisab. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa mina ismati dawamaha wa mina rahmati sumulaha wa mina afiati husulaha wa mina aishi argodah wa mina umuri as'adah wa mina insani atamah wa mina in'ami a'amah wa mina fadli azabah wa mina lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asolana wa za'ila rahmatika mashirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ani taqwa zaudana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa thabbitna ala nahjil istiqamah wa isna fid dunya min mujibati nadamatil yawma qiyamah wa wafif anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarar asrar wa'atik riqabana wa riqaba abaina wa ummatina wa ikhwanina wa walidina wa asiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi jabati jadir. Allahumma ighfir lana ya Ghafur warhamna ya Rahim. Allahumma ksif anna wasrif anna wadfa'ana al-bala wal waba wa ghala wa ta'una wa fitana wa mihana wa khumuma wa gumum wa khuruba wa azana wa shadaida wa shara'adaida wa syarat dalimina ma la yaksifuhu ghairuh wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.